Terima kasih saya ucapkan untuk kenangan yang pernah ada di tempat ini. Dulunya jalur ini hanyalah sebuah tempat yang tertutup semak belukar dan pohon-pohon tumbang. Hingga suatu saat, oleh komunitas trail berbadan hukum yang anggotanya orang-orang asli Tawangmangu, mengajukan izin untuk membuka jalur kepada KPH Surakarta. Tujuan pembuatan jalur ini adalah membuat garis pemisah atau pemutus untuk mencegah meluasnya api apabila terjadi kebakaran di Gunung Lawu. Selain itu, dengan adanya anggota yang berpatroli akan mengurangi dampak pencurian satwa liar seperti burung dan mencegah orang membuat arang di lokasi jalur yang terkenal sepi. Sisi positif lain adalah mempermudah proses evakuasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ambil contoh dari kejadian yang pernah saya alami. Saat itu kami berdua sedang melakukan perawatan jalur, dan secara tidak sengaja kami bertemu dengan sepasang muda-mudi yang salah satunya cedera. Tidak seperti biasa, ada pendaki melewati tempat ini. Saat saya tanya, mereka mendaki dari Cemoro Sewu dan turun melalui jalur evakuasi, yaitu Tambak Merjo. Alasan mereka karena ingin mencoba jalur baru, padahal jalur ini jalur paling jauh dan terpencil dibandingkan jalur lainnya. Saat kejadian, ceweknya mengalami cedera dan berjalan pincang. Sesekali dipapah oleh cowoknya. Ada satu kejadian yang membuat saya harus tersenyum, yaitu saat harus memilih siapa yang akan dievakuasi. Tentu saja saya memilih ceweknya dengan pertimbangan saya masih belum mahir naik motor trail. Kedua, kalau boncengin cowoknya, otomatis beban saya akan menjadi berat. Karena tas ransel segede kulkas pasti dibawa oleh cowoknya. Satu pertanyaan, kenapa cowok selalu ingin tampil menjadi superhero, menjadi porter, padahal belum tentu si cewek akan menjadi istrinya. Lanjut ke cerita. Karena sama-sama tidak ada yang mengalah, maka diambillah jalan tengah. Satu trail diberikan kepada cowoknya. Cukup adil bukan? Walaupun cowoknya harus jatuh bangun saat menuruni gunung.
Dan endingnya kami harus mengantarkan mereka ke Cemoro Sewu. Mungkin karena kita adalah orang paling baik hati yang ada di Gunung Lawu, dan kita melakukan itu tanpa pamrih, tanpa memikirkan untung rugi. Kita lakukan ya dengan istilahnya orang Tawang mau total loss. Kita menolong ya menolong, itu aja. Apa sih yang saya kerjakan di saat sendiri maupun bersama dengan teman-teman di tempat ini? Ya beginilah kegiatan yang kami lakukan. Ya beginilah merawat jalur setelah digunakan. Ya beginilah cara kita berpatroli. Dan selama itulah tempat ini menjadi aman. Maaf loh friend, kegiatan ini tidak ada yang membayar. Ini bukan tentang siapa kamu, siapa aku. Bukan juga tentang siapa yang paling benar. Tidak juga siapa yang paling pintar. Suka tidak suka, kehidupan di alam selalu menimbulkan pro dan kontra. Apalagi antar komunitas yang berbeda. Perbedaan itu akan selalu ada, tapi tidak untuk dijadikan alasan untuk saling serang. Seorang petualang sejati tidak pernah mencari musuh di setiap daerah yang mereka jelajahi, tapi mereka akan merangkul orang-orang di sekitarnya, menjadikan seorang teman, bahkan saudara. Di ro lo. Oke. Di ro lu. Oke. Ah, nemplek kuwi lho, wit. Banmu ganjel wit. Wah, setange, Ding. Setange ya. Setange yo. Kayu mau. Betul ke? Kan belum setang ke? Ini semak apa nih lemah kan? Se, ganjel. Se tahanan sik weh. Ya. Thank you.
kangen sebel jalurnya. Nah. Jatuh bangun, akhirnya rem depan patah. Ini adalah harta paling berharga yang saya punya, yaitu tentang kenangan paling indah di Gunung Lawu. Disinilah terpaksa saya harus meninggalkan motor karena mengalami kerusakan fatal, yaitu rem depan, rem belakang, dan kampas kopling. Itu artinya perjalanan berakhir di sini. Untuk membawa motor sampai ke bawah, minimal saya harus naik lagi membawa kabel rem depan. Dan saat keesokan harinya saya kembali ke pos 4 dengan bantuan seorang teman, ternyata jok motor saya habis, menjadi korban mainan dari seekor anak macan. Nah, macane. Oh, clear. Tidak.